Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Palembang, para pemirsa yang menyaksikan kegiatan ziarah chapter MBI Pusat kepada chapter-chapter yang ada di Sumatera, pemirsa di Al-Zifi Channel ya, di Instagram usp.bawazir dan Ustadz Abdurrahman Dani, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan yang lainnya yang semoga selalu Allah istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, efek buruk. Kalau tadi kita bahas di Rumah Limas itu tentang bekas ibadah, adanya simah, ibadah itu harus memiliki bekas. Bahkan indahnya syariat dalam agama ini akan membuat orang yang beragama itu menjadi baik. Orang yang beragama menjadi baik. Ya. Mereka orang-orang yang betul-betul memahami bahwa apa yang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala inginkan dalam kehidupan manusia akan membuat si pelakunya menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang betul-betul menjadi kebaikan buat orang-orang yang berilmu. Ilmu dalam artian sesuatu yang memang dirujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di Islam ini kan kalau kita tahu bahwa Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala menginginkan manusia mengerti bahwa setiap ritual ibadah yang dilakukan oleh anak Adam, kalau memang berkait dengan apa yang diperintahkan dan disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan membuat manusia yang melakukannya menjadi baik. Ya, kita bicara efek kebaikan tadi ya. Tapi ternyata memang justru kita melihat banyak orang yang tak merasakan kebaikan pada setiap kebaikan yang dia lakukan gitu lah. Ya, orang ini sudah berbuat baik tapi nggak bisa mendapat. Loh kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Ternyata setelah dikritisi, banyak hal yang dia lakukan ini tidak merujuk kepada apa yang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala syariatkan. Nah, efek buruk yang dimaksud di sini kebalikan. Contoh yang paling gampang lah, kita ini kan butuh relaksasi ya. Ketika kita riding itu salah satu nikmat riding ya, dengan motor yang kita miliki itu relaksasi salah satunya. Walaupun banyak yang lainnya nanti.
Karena kita nggak membuang waktu, karena kita juga memang memanfaatkan waktu kosong. Fa idza faraghta fansab. Kalau punya waktu kosong isi. Syariatnya kan begitu. Ya, punya waktu kosong isi. Dan kita memang punya waktu kosong. Setelah kita punya waktu kosong, kita isi. Tadabur alam lah mungkin bahasanya ya. Walau orang-orang yang nggak paham dibilangin jalan-jalan lah, buang-buang waktu. Kalamunas la yantahi, kata Rasul. Omongan orang nggak ada selesai. Ya. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Jadilah orang yang betul-betul mengenal Allah kemudian istiqomah. Ya, hukum asal agama ini kan lizhirahu ala dini kulli. Hukum asal agama ini mewarnai agama yang lain. Apa agama yang dimaksud? Islam. Nah, orangnya muslim juga sama. Makanya Nabi nggak membatasi pergaulan. Ya, walaupun orang sekarang ada yang membatasi pergaulan, Nabi nggak membatasi mereka bermuamalah. Karena ternyata hidayah datang dengan beragam pintu. Ya, bukan cuma sekedar diminta ihdinas siratal mustaqim, bukan. Bukan cuma datang di masjid, bukan cuma di majlis ta'lim. Ya. Nabi sudah mengatakan ju'ilal arda li ummati masjidan. Bumi ini untuk umatku masjid. Walaupun memang ada hadis yang menekankan bumi yang Allah paling cintai ya masjid itu sendiri loh ya. Mutlak yang dibangunkan masjid. Dan tentu Masjidil Haram yang pertama, kedua Masjidil Nabawi. Ya. Namun bukan berarti terus hidayah di tempat lain tidak. Sampaikan tadi. Lantas hikmah ini kan bahasa ajakan berpikir. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah ciptakan unta? Di mana kita bisa melihat unta? Di gurun Sahara. Ya. Di negeri Arab atau di negeri kita ada di beberapa tempat. Tapi intinya ya keluar kalau mau ngelihat onta, bukan dari dalam rumah. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Gimana orang bisa ngelihat langit ditinggikan? Beragam karakter awan. Bahkan ada ayat yang mengatakan yursilis samaa'a 'alaikum midraran, betul? Allah kirimkan awan, hujan. Gimana mau ngelihat awan yang jalan ditiup oleh angin berpindah-pindah? Dan kita nggak boleh mengatakan kalau mendung itu pasti hujan. Belum tentu. Kalau orang Tangerang udah mau ke Banten tuh bilangnya belum tentu katanya. Anak BSD tuh ya. Bukan belum tentu, belum tentu. Ya jangan katakan mendung itu hujan, enak aja. Apa nolot tiup tuh awan jadi geser. Yursilis sama alaikum midraran. Jadi itu dikirimkan hujan melalui awan tersebut sama Allah. Di mana kita bisa ngelihat langit yang ada awan, yang ada hujannya? Ya di luar rumah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit gunung dikokohkan kemarin, bukit Barisan, masya Allah, cakep ya. Kemudian gunung di Lahat tuh yang kayak stupa tuh. Arsi ngomong tat kau mau lihat Lahat itu tat kayak stupa. Oh iya benar lihat, masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, masya Allah. Wa ilal ardi kaifa sutiyat. Lihat bagaimana bumi dibentangkan, lihat. Aduh nikmat sekali. Ya. Karena dalam syariat agama kan diperintahkan kalau kita merasakan kenikmatan kan bersyukur. Alhamdulillah nggak kena macet. Alhamdulillah digampangkan. Alhamdulillah tanjakan bertakbir kita, turun kita bertasbih. Aduh, masya Allah. Makanya kalau Nabi itu mengomentari orang Islam, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Nabi yang bilang nih bro, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min itu artinya orang beriman ini ajib. Kalau kita suka pakai bahasa kita ajib bro, ajib. Ajib, pempeknya ajib. Pempek ajib lazid. Dan lagi tuh Maya. Kalau ajib itu menakjubkan, ya. Antum excited dengan sesuatu ajib gitu ya. Arti itu menakjubkan. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan ini perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena perkara orang beriman semuanya baik. Orang beriman semuanya baik. Ya.
Orang beriman diberikan ujian yang berat, dia bersabar-sabar baik. Dikasih nikmat, dia bersyukur-syukur baik. Ajib. Iya. Kata Nabi begitu. Kenapa? Karena telah diajarkan segalanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan taraktukum mistal bayda lailukum kannaharikum. Hai umat, kata Rasul, kalian kutinggalkan putih bak cangkang telur, yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Bro, yang halal dijelaskan, halal haram tengahnya syubhat. Dijabarkan ayat turun, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam, An-Nisa 115 itu. Sampai ditekankan sama Allah, may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Lah kok bertolak belakang? Karena memang Allah sudah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Ini Allah langsung ngomong, Al-Hasyr ayat 7. Kalau datang dari Rasul ambil, bro, jangan dibiarin kesempatan. Ada rukhsah kok. Antum safar, pakai deh kosor. Afansat anasi kuatat, enggak usah kosor. Ya nih orang. Kan Rasulnya ngontoin. Kalau yang nyontoin si Udin Portal kita nggak nurut, betul? Apa Rasul yang nyuruh? Ma atakumur rasul fakhudhuhu. Kalau yang datang dari Rasul ambil. Beliau mengatakan begitu kan? Tapi kalau yang dilarang jauhkan. Apa Nabi mengatakan, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, kata Nabi. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Intinya kalau masuk bab larangan, udah jangan pakai dicoba-coba. Emang sih perbodan, saya cuma gue penasaran dalamnya tuh kan begitunya tuh. Nggak tahu sih kalau di Palembang, kalau di Jawa sana ada bisnis model manfaatin orang begitu tuh. Kita lihat di bagian kiri tuh, jangan nengok ke kanan jadi nengok kita gara-gara begitu kan. Gitu kan begitu tuh, penasaran, pengen, udah dilarang jangan nengok. Heran di gitu tuh ada bisnis yang begitu tuh, ya. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat gitu kan tuh. Fudul, kita orang-orang bilang kita fudul, pengen tahu aja. Ya, padahal andai kita ngikutin tulisan itu, jangan nengok ke kanan, jangan nengok gitu ya, kagak ada yang beli. Terlihat, kok nggak laku-laku sih? Ya lu nulisan jangan nengok ke kanan tadi kata. Ya, kelas. Intinya ada syariat yang mesti kita ikuti. Cuma tadi kita sempat bahas di sana bahwa ada muqaddimah sebelum kita mengamalkan sebuah perbuatan. Ya, karena kebalikannya, kalau tanpa muqaddimah yang baik perbuatan yang kita lakukan, efeknya pasti buruk. Ya, contoh yang paling gampang lah, gak usah susah-susah lah ya. Ini lagi rame masalah bom bunuh diri, betul? Ini orang Islam sholat. Bahkan dalam surat-surat yang dia tinggalkan berbentuk wasiat itu membahas masalah tauhid, bukan tidak. Kebayang tidak? Kok bisa dipelencengkan padahal selangkah lagi masuk surga. Lah memang menegakkan tauhid. Cuma kan kita bicara manhaj, bicara cara, sikap dalam beragama. Kalau memang bunuh diri itu jihad sebagai puncak dalam syariat agama yang Nabi mengatakan wa dzirwatus sanamihi al jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama ini kan jihad. Puncaknya agama ini jihad. Nah kalau sudah bicara jihad, bicara puncak kan punya dasar. Syahadat, sholat, zakat, puasa, terus sampai jihad. Ini berarti ada kesalahan. Ada kesalahan. Makanya seorang pemuda gagah berani datang ke Nabi dengan atas kuda yang gagah, dengan pedang di kiri kanan pinggangnya, busur membelah setengah badannya, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad bersamamu. Nabi ngelihat nih orang nggak layak tolak nih. Emang lagi butuh pasukan kan. Cuma bukan itu permasalahannya. Yang ngasih menang ini kan Allah, bukan karena gerakan kita. Kita ini bukan umatnya Qarun yang merasa menang karena ada gerakan dan usaha.
Nggak boleh. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita bukan orang-orang yang murjiah. Ya, atau mungkin kebalikannya, kita juga bukan orang-orang qadariyah yang pasrah dengan begitu saja. Enggak ada usaha. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Nabi katakan, punya orang tua enggak? Punya, Rasul. Berbaktilah. Jangan kau atur Tuhan untuk memasukkanmu ke surga. Pintu surga sudah disiapkan. Yang jadi permasalahan, sebelum kau mengamalkan sebuah perbuatan, sudah paham belum untuk siapa kau beramal? Lisanmu basah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak SD juga hafal. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, membasahi bibir. Tapi prakteknya tidak. Kenapa kau tak mengenal Tuhanmu? Ya, saya sempat sampaikan mukadimah doa Nabi yang kita lagi bahas di Jakarta ini, di Bogor juga. Kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang disyarahkan dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Al-Halabi rahimahullah. Di situ dikatakan bahwa Nabi memanjatkan doa kepada Allah, mengatakan as'aluka bikulli ismin walak samaita bihi nafsak anzalta fi kitabik aw alamtu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaib indak baru antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, seterusnya. Lihat bahasa Nabi dalam berdoa, lihat. Betul-betul bukan cuma sekedar antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, bukan cuma meminta, ya Allah, jadikan Quran sebagai bak hujan yang membasahi bumi, membasahi hatiku. Karena beliau betul sekali meminta Quran sebagai petunjuk, sebagai mukadimah dalam doa. Ya, bukan cuma sekedar minta petunjuk yang kita baca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta 17 kali. Cuma ketika ditanya mahiyal hidayah kita bingung. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata Baker, jalan yang lurus, no tad, lintas Sumatera tad lurus, enak aja. Jalan yang lurus, Allah yang mengatakan siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan kepada para nabi, rasul, siddiqin, suhada, salihin. Antum minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang Allah katakan diberikan kepada para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada. Coba lihat caranya bagaimana, pelajari sirah mereka. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, buka kitab tentang para nabi. As-siddiqin, yakni orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam beragama, yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim, yang Allah ridho kepada mereka. Buka kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, buka. Lihat bagaimana penjelasan tentang kemuliaan para sahabat. Lihat kemuliaannya para tabi'in, lihat para tabi'ut tabi'in. Ini yang dikatakan salafus soleh. Maka kalau kita mengikuti mereka, kita dikatakan salafi, bukan ormas. Itu mah otomatis secara bahasa. Bicara antum berorganisasi, urusan antum sebagai orang Indonesia. Tapi kalau manhaj antum meniru salafus soleh, antum salafi. Yang Allah pernah muliakan mereka, yang ijma ulama mengatakan bahwa sahabat tidak ada yang maksum, tapi ijma'nya maksum. Nabi yang merekomendasi langsung, la tasubbu ashabi, jangan pernah hina, lecehkan sahabatku. Ya. Mereka orang-orang yang betul-betul menjaga kualitas iman, rasa malu yang tinggi sama Allah. Ya, sampai dikatakan dalam ilmu usulul fiqh, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau betul benar agama yang kau berada di atasnya sekarang, syariat yang kau ikuti, para sahabat pasti melakukan. Nah, kalau sahabat nggak melakukan, siapa kita? Ya, ada yang perang bersama Nabi dibilang innahu min ahlin nar, dia penghuni neraka. Kenapa? Karena nggak kuat dengan bekas sayatan pedang musuh,
banyaknya panah yang menghujam dirinya, dia tuncapkan pedang, dia mati. Innahu min ahli nar. Padahal perang bersama Rasul. Apalagi ini segelintir orang-orang putus asa yang dikumpulin oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk golongannya, di brainwash. Ya udah pada kerja susah, utang juga nggak bisa dibayar, nikah juga ribet, aduh gagal mulu, udah mendingan lu mati syahid, gitu katanya. Oh benar juga. Padahal riwayat menjelaskan banyak sekali bahwa Nabi nggak menyolatkan mayit yang berhutang. Anda kalau hidup masih punya utang, jangan ngayal mati syahid. Bayar dulu utang, mati syahid. Panjang urusannya kan. Nah, ini pernah ada ya. Sehingga kita yang perlu paham ini. Nah, dampak buruk yang terjadi, padahal kita anggap baik. Ketertarikan kami belakangan ini memanfaatkan Baker untuk dunia dakwah seperti TUD yang kita buat dengan teman-teman di Jakarta tuh artinya tunggu Ustadz datang. Di sini boleh dibudayakan tuh, karena ada beberapa tempat tongkrongan yang kita nggak bisa melarang orang nongkrong. Zaman Nabi juga orang suka pada nongkrong, Nabi ngelarang. Kemudian mereka mengatakan kami di sini saling mengingatkan tentang Allah, tentang syariat. Kata Nabi, ya sudah, tapi hakku tarik hakku. Kalau emang harus nongkrong juga, tolong berikan hak jalan. Apa hak jalan? Ghadul basar, menjawab salam. Malis, artinya boleh nongkrong zaman Rasul, diperbolehkan kalau bermanfaat. Nah, saya bilang sama teman-teman di Jakarta, buat kegiatan TUD. Tunggu Ustadz datang. Ustadz harus punya talent. Ya, jangan cuma buka buku, baik, antum juga buka halaman sekian kita, itu nanti kelas beda lagi tuh. Ada teknik dakwah yang memang kita perlu jemput bola. Ya, jemput bola. Nanti kalau bola sudah dijemput kita bisa bawa ke kelas. Ya, enggak selamanya kita nunggu bola. Ya, harus jemput bola. Ya, kalau bicara madrasah kita nunggu bola. Ya, saya dibesarkan di sebuah pesantren yang enggak pernah ada spanduk menerima murid baru. Sejak 1927 hingga sekarang gitu. Saya pun bikin pesantren begitu. Ada murid bangun gedung, bukan ada gedung manggil murid. Agak idealis sedikit ya, tapi memang begitulah, murid nyari guru bukan guru nyari murid. Itu idealisnya begitu kalau dalam pendidikan. Tapi dalam dakwah ini amar ma'ruf nahil munkar, perintahnya kan wasari'u percepat ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kamu, baik untuk kamu maupun untuk orang lain. Karena ada syariat yang mengatakan fastaghfirhu, mintakan ampun untuknya. Ada syariat untuk memohonkan kepada Allah ampunan kepada seseorang, tentu dengan sabab. Kalau kita sudah minta, ada usaha untuk memberikan solusi kepada orang yang mungkin nggak tahu bagaimana cara bertobat. Jemput bola. Ya, ada sense of belonging ketika kita melihat ada orang Islam yang tongkrong cuma ketawa ketiwi yang bisa mengeraskan hati. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat At-Tirmizi, Imam Ahmad dalam musnadnya, dikatakan bahwa la tuksiru dhahik fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Kata Rasul, jangan banyak ketawa. Bukan berarti Islam ini nggak boleh ketawa. Karena kadang-kadang saya suka ngeledek kalau ikhwan-ikhwan di beberapa daerah nih, kayak sana tuh kalau kita ketawa takut dibilang berlebihan ya, sampai Anda bilang seruan ketemu sama ahlul bid'ah, jadi asih bener-bener ini. Ahlan Ustaz, ya oke, Pak Ustaz, Masya Allah, enak kalau. Waduh, Anda bilang belum ganti oli ini orang betul-betul. Jangan dong bro, ya. Buat apa ada hujah tentang karakter penghuni surga? Qaribin hayyin sahlin. Penghuni surga kan qaribin, gampang akrab. Lah sekarang kalau antum nggak ketawa gimana mau akrab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan ketemu orang bro, bangun tidur belum ada yang lihat dan belum kita ngelihat sesuatu disuruh senyum. Dalilnya ada Ustaz? Ada. Antum doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Antum tahu gak kata alhamdulillah? Dalam bahasa Arab itu kata yang diucap dengan, gak ada orang Arab bilang alhamdulillah gak senyum, gak ada. Alhamdulillah, gak ada. Alhamdulillah. Melek pertama saja smile man. Senyum.
Ayo senyum. Ya, tertawa boleh, tersenyum boleh. Cuma kenapa tertawa, kenapa tersenyum? Orang Islam tuh memiliki hujah. Seperti kata cinta yang diletakkan dalam agama, Islam itu nggak pernah mengenal love is blind, tuh nggak ada dalam Islam. Nggak ada cinta buta, nggak ada. Ini anak-anak muda nih di MBI paling dan teman-teman yang menyaksikan, ya jangan suka meletakkan kata cinta tanpa sebab. Ya, ini banyak anak sekarang dikit-dikit ngomong cinta. Antum kenapa? Lagi suntuk amat. Aduh, saudara. Kenapa? Ngobrol dong yang asik dong. Anda lagi falling in love, Ustaz. Anda lagi jatuh cinta, Ustaz. Insyaallah. Sama siapa? Wallahu alam. Anak mana wallahu alam? Namanya siapa? Belum tahu, Ustaz. Ente bisa cinta sama orang yang ente nggak tahu namanya. Bahkan orangnya juga wallahu alam. Ajib. Ini ajib, cocok deh. Menakjubkan nih orang gitu loh ya. Karena nggak bisa ente bisa bicara cinta, nggak bisa tanpa sabab. Ya, Ibnu Qayyim tawarkan dalam kitab Madarijus Salikin tentang bab cinta. Ketika beliau mengatakan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, lihat totalitas, baik ucapan maupun tingkah lakunya mempertontonkan arti cinta. Ini ada di kitab Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta, kitabnya Ibnu Qayyim itu. Dimana kalau dia sudah bicara cinta sama Allah, baru dengar speaker mau berbunyi ketak-ketak itu. Kenapa bro? Mau ajan. Dulu zaman sahabat kejadian tuh sama saya Ali bin Abi Thalib itu. Ali itu dadanya gemeter tiap ajan mau berkumandang. Orang tanya, "Sami'na sautal Uhud min sadrik ya Ali." Kami mendengar suara Uhud dalam dadamu Ali. Beliau mengatakan, "Bagaimana dada ini enggak bergetar bak Uhud? Sebentar lagi yang menciptakanku akan memanggilku." Ajib. Masya Allah. Dia cinta Allah, dia berilmu tentang Allah. Maka ketika dekat waktunya ibadah untuknya, ya kebayanglah antum yang sedang cinta sama seseorang, ya, yang cinta di depan antum salah tingkah sendiri, betul? Antum cinta sama anak naik pentas, dikasih hadiah, juara, antum sebagai orang tua, lu kenapa? Anak gue tuh kan? Ya karena bahagia, itu manusiawi sekali. Ya, jangan sembarangan meletakkan sesuatu tanpa hujah, dalam Islam seperti itu gitu loh. Nah, makanya alangkah baiknya kita membuat sabab-sabab untuk memiliki dampak efek yang baik gitu loh, bukan efek yang buruk. Karena terkadang sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan. Rumus mutlak dalam Quran sudah dikatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ya silakan tertawa. Nah, tongkrongan ada di beberapa tempat yang kita datang sengaja. Untuk itu kita tahu bahwa kalau tidak dimasuki, disentuh oleh agama, anak-anak nongkrong ini, anak-anak muda nongkrong ini, yang ada malah perusakan akidah. Hatinya terwarnai dengan yang dilihat, dengan yang didengar. Ya demi Allah, hati ini punya jendela, mata dan telinga, corongnya lisan. Apa yang kau lihat, kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, hatimu pasti buruk. Yang keluar kebun binatang yang buruk-buruk. Jangan mengemas kata kebaikan. Hati-hati, lisan ada sihir. Nabi yang mengatakan inna fil kalami lasyihrun. Ada sihir dalam mulut kita ini. Kebayang tidak? Sampai seakan-akan orang bisa menangis dengan untayan syair seorang penyanyi. Sementara Quran dikumandangkan tak bisa meneteskan air mata dia ketika mendengarnya. Padahal dalam Quran dijelaskan sekali, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, seterusnya. Iya. Ada ayat yang Allah firmankan, orang-orang beriman itu kalau dibacakan Quran bergetar hatinya.
hatinya bergetar, ini enggak. Kok enggak memiliki dampak? Ini ada yang salah berarti nih. Ya. Ternyata memang banyak yang mesti direvisi dari awal nih. Saya sih berharap sekali mudah-mudahan waktu dekat Ramadan datang ke kita ini kan sekali juga kita cari pahala untuk saling mengingatkan di antara kita. Ya, bagaimana caranya kita nih keluar dari Ramadan dalam kondisi Allah ampunkan dosa kita yang telah lampau. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan sekian banyak kebaikan di dalam Ramadan tuh ambil. Karena kalau tidak yang terjadi keburukan yang bakal didapat. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an itu ada tahapan-tahapan orang yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sempat saya berikan muqaddimah di kajian di Rumah Limas itu ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Ini kan efek yang baik. Tapi kebalikan, efek itu bisa buruk ketika salah paham kita tentang susunan kemuliaan yang Allah tawarkan. Di surat Al-Ahzab ayat 35, ketika Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, baru a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Indah sekali ayat ini mengabarkan tentang keberadaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi dengan tahapan. Ya, tahapan yang pertama Allah bilang sesungguhnya orang Islam, laki maupun perempuan, hukum asal anak Adam itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kalau ada orang yang berusaha merusak Islam, dia akan merusak fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir ini fitrah. Ulama menerjemahkan Islam karena kelanjutan hadis mengatakan fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Karena orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Hukum asalnya fitrah Islam. Masya Allah, Islam ini modal untuk menjadi orang yang beriman. Mengatakan wal mu'minina wal mu'minat, Islam iman. Orang Islam laki maupun perempuan, orang yang beriman laki maupun perempuan. Menandakan tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah. Sahih. Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau menjelaskan ada beberapa muqaddimah tentang bagaimana mendapatkan kebaikan dalam ibadah yang kita lakukan. Salah satunya al-musyaratah. Apa al-musyaratah? Mengikat hubungan dengan Allah, mengarah kepada akidah. Mahwiyal akidah atau siku bil quwwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Karena kalau tidak Anda mengamalkan perbuatan berkaitan dengan ibadah yang Allah telah syariatkan dalam Quran, yang Nabi telah ucapkan dalam hadis-hadisnya, dan ulama telah mengijma'kan dalam fatwa-fatwanya, tanpa memahami untuk siapa Anda beribadah, hilang makna. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapapun bisa. Ini bid'ah, kata Imam Malik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini kan kaul Imam Malik, betul? Ya, kemarin kan pegal kesel sama presiden Prancis tuh, si Macron itu, betul ya? Menghina Rasul, melukis Rasul, menghina. Jangan kepo nuding orang, itu mau udah jelas dia orang kafir. Orang yang mengaku Islam juga menghina Rasul. Apa? Tadi Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Orang yang berbuat bid'ah dan dianggap itu hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulan. Betul? Melecehkan Nabi? Tidak, melecehkan. Dan si pelaku bid'ah ini sholat, bukan nggak sholat. Tiap subuh dia yang ajan, dia yang qomat, dia yang imam. Betul?
Sepi masjidnya, betul. Itu yang keluar-keluar tentang bid'ah kadang-kadang subuh bareng duha, betul lah. Masya Allah, ya nggak usah angkat tangan, gue paham ya. Aduh, bukan main ini, Masya Allah, iya Tat. Nah itu yang kita maksud. Ya, kita nggak mengkritisi itu. Nah, indah susunan Islam iman. Baru wal qanitina wal qanitat. Siapa? Orang yang patuh. Kenapa dia bisa patuh dalam agama? Karena memang basic Islam dan iman yang bagus yang dia miliki. Kok bisa patuh? Dia rasakan dampak efek positif pada setiap ibadah yang dia lakukan. Contoh yang paling gampang doa saja. Sampai Nabi mengatakan, la ta'tazu fid du'a fa innahu la yahliku 'anid du'a ahadun. Kama qala Rasul, na'am. Beliau mengatakan, la ta'tazu fid du'a. Kamu tuh jangan ta'jaz yahi, kal ajuz. Ajuz tuh kalau orang Arab Sukia bilang nenek-nenek, itu bukan kayak ajuz gitu ya, nenek-nenek gitu. La ta'jaz yahi. Jangan lemot dalam doa. Fa innahu la yahliku 'anid du'a ahadun. Karena enggak ada orang yang mati karena doa, enggak ada. Kok males? Ya karena dia nggak tahu, Ustaz. Nabi yang suruh dia untuk banyak berdoa. Kalau bicara takdir telah ditentukan. Besok Allah sudah tahu kita mau gimana, walaupun kita nggak tahu, betul. Nah, untuk besok jadi baiknya tolong zikir pagi, zikir petang, kan begitu. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Nah, ketika dia berdoa dia merasakan dampaknya. Walaupun doa ketika dipanjatkan, tiga yang terjadi kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa di Muqaddimah bahasan di awal. Kitab Ad-Dawa itu mengatakan bahwa doa kalau dipanjatkan ya itu dijawab langsung. Ada yang ditunda, ada yang diganti sama Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Yustajabu lil abdi, akan dijawab semua doa seorang hamba. Malam yadu bi ismin aw qatirai ma wil istijal. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya itu. Ya, ketika Nabi mengatakan bahwa setiap doa itu dijawab oleh Allah. Yustajabu lil abdi. Cuma kan bahasanya kan abdi. Kayak Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalau diterjemahkan pedanka kan berdoalah kepada Allah bakal jawab. Maknanya nggak dijabarkan, ini mufrad. Ini mufrad. Yustajabu lil abdi. Seorang hamba itu pasti dijawab doanya. Cuma seorang hamba ya, nggak setiap orang, karena nggak semua orang ini jadi hamba Allah. Ya, siapapun bisa berdoa, yang nggak dilarang dalam agama. Cuma kan Allah kasih bocoran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kau minta ke Tuhan yang kau tak kenal, itu yang dikatakan ajib. Menakjubkan betul-betul ini. Ente minta doa ke siapa? Ke Allah. Ente kenal Allah. Ya, maksudnya gimana? Apal nama Allah gak? Ya belum. Ini susah ya akhi. Takutnya antum gak paham. Ini istidraj. Ya, kelihatannya dijawab padahal gak dari Allah. Ini yang bahaya. Makanya kelihatan tuh, makin tajir, makin sukses, makin lupa kiblat ngadep mana tuh. Oh dia dulu zaman susah, Ted. Di waktu dia susah dulu, Ted. Temennya marbot sama takmir, Zat. Ngelintarnya di musola mulu, sampai dipanggil si primus, Zat, pria musola. Tajir dikit lupa, Zat. Lupa. Apa mau aji nanya, si itu nggak nongol-nongol, oh dia sibuk sekarang. Kalinya datang masbuk, abis itu dia tegur takmir, bro lu tumben telat mulu. Aduh susah deh, udah sibuk deh. Jangan begitu. Allah angkat masalah ente kan karena zikir ente. Udah diangkat masalah lupa sama Allah, jangan. Ya habis gimana, anak sibuk. Allah juga paham. Allah juga paham. Kalau bicara paham, Allah pasti paham. Ente yang gak paham Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada tujuan yang Allah ciptakan kamu kecuali li ibadatillah. Beribadah kepada Allah. Jangan hubud dunia ya akhi. Apa yang kau inginkan dari dunia? Fulus, harta, tahta, wanita. Demi Allah, dunia ini tempat Nabi Adam diazab. Heran, gara-gara dunia pada bengkelai. Heran, gara-gara dunia nggak tegor-tegoran. Heran,
gara-gara dunia nggak mau bayar utang. Giliran mau ngutang dan sampai keren banget. Mau kemana bro? Gue mau ngutang gitu. Giliran ditagih tarsok kajian mah qala Allah wa qala Rasul, utang bayar qala Rasul. Ini bahaya sekali ini yang kayak begini. Ini yang merusak nih. Efeknya buruk nanti buat kita. Waduh, baterai habis, ada bisa minjemin power bank kan nih? Masya Allah. Ya, subhanallah. Wal qanitina wal qanitat. Orang yang patuh, Islam, iman, patuh. Ini ada 10 golongan di sini yang kita bakal bahas nih ya. Kita baru bahas 2 nih. Entah setengah 12 baru beres deh. Ya. Ada yang lihat jam, bini udah nunggu kan. Ya. Tapi sebentar rapikan dulu ya handphone sebentar. Ya. Ya, tape. Nah, tape ya. Islam, iman, qanit, patuh. Wal qanitina wal qanitat, laki maupun perempuan. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki maupun perempuan yang patuh. Kok bisa patuh? Karena dia merasakan halawatul iman gitu loh. Apa halawatul iman? Dalam Sahih Muslim tuh ya, Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, ayuhibbal mar'a yuhibbu ilalillah, ayakra yauda fil kufr bada'it anqadahullah kama yakra idza faju finnar. Na'am. Ya, dia enggak merasakan halawatul iman, manisnya iman. Orang yang merasakan halawatul iman, manisnya iman, dia akan merasakan kepatuhan dalam beragama. Makanya khusyuk itu kan bukan dibuat-buat, betul gak? Ada yang tanya, Ustaz, Anda pengen khusyuk, Tat, gimana caranya khusyuk, Tat? Sering nanya begini nih. Ustaz bilang ente pengen khusyuk, pengen, Tat. Orang tuh kalau minta harus paham yang diminta, bro. Oh gitu Ustaz, iya. Ente pengen khusyuk, pengen, Tat. Apa itu khusyuk? Dia bingung. Khusyuk apa ya? Ya khusyuk, Tat. Ya iya khusyuk, paham. Artinya apa ya? Ya Allah apa ya? Temennya nolong sebelah, Anda tahu, Tat? Apa? Nyureng, Tat. Nyureng. Lidzikrillah. Khusyuk itu datang karena kamu ingat Allah. Sekarang kamu nggak kenal Allah, pengen khusyuk, ajib. Ajib lagi tuh, cocok tuh. Aneh. Bisa merem-merem. Temen anak kok udah sholat, Tat, diem, Tat khusyuk. Dia bohong, dia nggak paham Allah. Yang ada dia hayalin Allah. Allah tuh cahaya. Malam-malam, khusyuk gitu. Karena ada orang kisah nyata nih, orang tobat, ya tanya sama temennya, gue habis tobat enaknya gimana nih bro? Lu tahajud tiap hari bro, katanya. Oh ya udah, dia tahajud tiap hari itu. Dia cerita, gue waktu gue baru tobat dulu gue kan tahajud. Hari pertama biasa aja bro, pas hari kedua bro gue tahajud bro. Kan gue takbir, Allahu Akbar. Waduh. Di tengah-tengah masjid anak sholat Allah, kagak pakai sutra, udah salah nih ya. Itu saat kayak ada cahaya putih datang saat. Terus ada asap. Aneh lihat ada kakek-kakek pakai tongkat. Aduh, kenapa Tat? Tuh kakek-kakek ngapain malam-malam? Bukan tidur, kurang darah tuh urusan ntar. Ini orang-orang soleh 40 tahun sholat tahajud nggak ada yang lihat asap. Lu baru 2 kali udah ngeliat asap, bagaimana sih? Karena direkayasa, dia bikin tasbih, dia serupai Allah dengan sesuatu. Ini kan muskilah, masalah buat dia. Akhirnya udah yang begini nih kalau dibiarkan, bentar lagi dia bilang tuh lihat tuh, ada awan tulisan Allah tuh. Oh di badan ikan koi itu Allah nih mahal nih, ya 100 juta nih. Tuh di telur ada Allahnya tuh di batu akik. Jadi yang dia tahu rekayasa, ini kan bahaya. Ya kita nggak pengen seperti itu. Nah orang-orang yang betul-betul tahu kemuliaan, dia mengerti, dia patuh karena di atas syariat yang benar. Ya modelnya Islam dan iman tadi.
Ya, syariat yang dia ikuti ini yang betul-betul dia imani dengan cara yang benar gitu loh. Baru Allah puji di level yang keempat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitut was shadiqina was shadiqat. Apa shadiq? Orang yang benar ya. Ini orang benar dalam beragama. Kenapa dikatakan benar? Karena betul landasannya Islam, iman, dia patuh, dia benar. Tahap-tahap yang indah. Dia betul dalam beragama. Biasanya kalau orang sudah betul dalam beragama, efeknya itu akan terasa imma syakuran imma saburan. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sahih. Kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka ditinggal tanpa ujian. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang sebelum kalian, sebelum mereka. Allah uji, kata Allah. Dan hidup ini memang ujian. Makanya kalau dia cinta yang betul ke Allah, akan tersentuh dengan kabar Nabi yang mengabarkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ujian itu lambang cinta. Ujian lambang cinta. Ini kayak pandemi gini nih. Hikmahnya banyak banget. Berebut orang bagi-bagi masker. Sekarang semua orang cuci tangan, bagi-bagi hand sanitizer, saling mengingatkan di antara kita, betul? Kan panitia bilang tolong dijaga ya 3M ya, menjaga mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya ya. Itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, betul? Hikmah di balik itu banyak sekali. Sekarang kita lebih berhati-hati, nggak sembarangan ini macam-macam. Bahkan ibtalahu. Allah kalau dikina wasadikat, orang yang benar dalam beragama, orang yang diuji. Kalau dia sudah diuji dengan landasan yang betul, ketika diuji, Allah mengatakan dampak ujian akan mendekatkan dia kepada Allah. Allah berfirman, wasabirina wasabirat. Di level yang kelima, baru bicara sabar. Bro, jangan gampang nyuruh orang sabar. Kalau nggak melalui level ini, ada orang datang matanya biru, apa biru bro, gue digebuk sono. Gara-garanya apa? Dia ribut, gue bilang sabar, bonyok gue. Entinya juga sih menelerai orang berantem di jalan, sabar. Orang beriman kagak. Kalau nggak beriman nggak bisa disuruh sabar, karena Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah kamu. Itu pun diulang, wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah saja nyuruh sabar sama orang beriman. Ente siapa? Ini orang belum beriman disuruh sabar, pan biru mata sebelah, betul. Makanya ada teknik, ada uslub, ada tariqah, ada jalan yang dijalankan oleh para ulama, para salafus soleh. Ikuti bagaimana manhaj mereka. Agamanya salafus soleh, jadilah salafi. Entar dibilang pintu teroris lagi, biarin aja gitu. Lawang nyontoh sahabat kok pintu teroris. Aduh ya, udah sering ditekankan orang yang benci sahabat, imma Yahudi, imma Nasrani, imma Syiah, laknatullah ala Syiah. Mudah sudah, transparan, Allah pertontonkan. Kata Allah apa? Kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikinnya, ad-diddu yuzhiru hasanhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Enggak usah takut dengan orang yang memusuhi. Dengan adanya permusuhan akan tampak kebenaran dengan sendirinya. Antum istiqomah, pegang prinsip, kul rabbiyallah sumastaqim. Katakan Rabb kita Allah istiqomah. Jadi enggak usah khawatir. Tanyalah sama orang yang suka mencari ikan di sungai yang deras. Ikan itu kalau ngelawan arus akan besar badannya. Biarkan kita berbeda dengan sejuta manusia.
Asal kita nggak berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewasa kita dengan ujian, tapi mateng gitu loh. Ya, wasabirina wasabirat, orang yang sabar, laki-laki kah perempuan kah dia? Karena kesabaran ini yang mendatangkan kehusyuan. Jadi orang pengen khusyuk nih, jawabannya di Al-Ahzab ayat 35 di level yang ke-6. Wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk, laki-laki kah perempuan kah dia? Enggak sembarangan orang bisa khusyuk. Makanya perintahnya wasta'inu bisabri wassalah, suruh sabar baru sholat, bukan sholat yang bikin sabar. Banyak orang gara-gara sholat tarawih pada berantem berebut sendal, katanya sholat berantem. Subuh habis sholat subuh Ramadan malah bobogohan. Alasannya ta'aruf udah puasa gimana sih? Cari dosa aja. Itu banyak penyakit bulan Ramadan itu kan. Ini bahaya sekali ini. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang betul dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Baru wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang gemar bersedekah. Ini sudah kedewasaan bahasanya nih. Ya, ini level ketiga syariat yang diperintahkan sama Nabi kepada Muaz untuk dakwah ke negeri Yaman. Yang pertama ajarkan syahadat, yang kedua ajarkan sholat, baru bicara sedekah. Ya. Jadi ada syariat yang berikutnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kenapa? Karena kalau sudah bicara sedekah, dia tahu inilah cara Allah menjaga dirinya dengan sedekah. As-shadaqatu tudiul bala. Sedekah kan tolak bala. Ya, ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Abisin Allah yang bakal ganti. Enggak akan pernah miskin orang karena sedekah. Masya Allah. Bahkan teori sedekah menjadi sebuah cara Utsman bin Affan itu dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Dihabisin hartanya, didatengin lagi. Ya memang mau bilang apa? Memang dunia. Ya, makin enteng tangan kita, makin gampang rezeki kita. Makin koret, kutet, pelit, purik kita gitu ya. Udah makin susah gitu. Dia pikir dengan banyak duit dengan pelit nih pakai prinsip itu ya, hemat pangkal kaya. Udah kaya habis ke rumah sakit itu duit. Ya, justru sedekah yang baik. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, baru bicara wassaimina wassaimat level ke-8, bro. Ternyata orang yang diperintahkan puasa oleh Allah, orang yang beriman dengan 7 tahapan sebelumnya. Puasa bakal memiliki dampak la'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa karena puasa yang dia lakukan, Allah akan yaj'alahum makhrajan, diberikan kemudahan. Ternyata bukan cuma modal lisan mengatakan wa may yattaqillah yaj'alahum makhrajan. Buktikan kamu orang yang Islam, beriman, taat, betul, sabar, khusyuk, sedekah, baru bicara puasa. Dan kita tahu dampak puasa, banyak hadis yang menjelaskan tentang puasa itu mengganti yang namanya nikah. Yang nggak mampu nikah, puasa. Udah tat, kuat siang tat, malam nggak kuat tat. Makanya kebiasaan begadang ilangin, tidur cepet, bangun malam. Ingat kalau udah bangun malam, ingat Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Kalau hubungan antum bagus dengan Allah, bangun malam malas ngapa-ngapain karena tahu Allah turun ke langit dunia, betul? Ya, tapi kalau kita biasakan begadang malam, adanya ngayal. Jadi jones, jomblo ngenes, betul ya? Hidup sendiri dalam kamar, lihat internet aja, bikin puisi dah. Ya, penyakit yang ada kalau sudah begitu. Lihat dampaknya. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga diri, orang yang bisa menjaga kemaluannya, laki kah dia, perempuan kah dia, dia memiliki kemuliaan yang namanya puasa dalam kehidupannya. Baru wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan. Ternyata fadzakir innama anta mudzakir dan seterusnya ini nggak gampang. Karena orang yang mengingat Allah, orang yang jiwanya tenang, tapi bukan diingetin, memang dia orang yang ingat Allah. Wahai teman-teman biker, melalui apa yang Allah ciptakan supaya jiwamu tenang, karena orang yang mengingat Allah jiwanya tenang. Ya, kalau orang yang jiwanya nggak tenang, dia nggak ingat Allah.
Ya malah kalau ada kemarin di beberapa tempat kita dengan teman-teman ini ya, melihat sendiri banyak sekali teman-teman MBI di daerah ini jadi galak di jalan gitu loh. Mentang-mentang Ustadz mau datang mau ngontrol, teman-teman dari pusat juga mau datang, wah naik motor di stop. Anda bilang kenapa lo? Apa nih nggak ganggu kita lo begini-begini, astagfirullahaladzim. Total orang nggak boleh lewat. Emang siapa yang mau lewat? Sulaiman. Heran, biasa aja bro, lampu merah diterabas nggak mau. Oh kalau kita MBI nggak kenal begitu. Hatta yang mengawal kita dari Mabes Polri, ya kalau lampu merah kita berapa kejadian ya, kita jalan kemana, ke Bali kemana soalnya sama Masya Allah ya teman-teman kita dari Mabes nih, buat Bro Supri, Pak Sugeng, Pak Jenal, semoga Allah muliakan mereka ini Masya Allah ya, suka jalan sama kita ini. Kalau lampu merah kan di awal-awal tuh ya suka pada diterabas karena kan di pengawal. Kita bilang nggak ada, polisi lewat, polisi nengok, kita bilang dekat, kenapa nggak mau Pak? Ada pahala merah berhenti itu pahala. Aturan main pemerintah betul. Wa ulil amri minkum, berhenti sudah. Ada pahala kok dibablasin. Udah punya stok pahala emang kita. Sudah ikutin dan itu yang terjadi. Ya nggak akan pernah melanggar, nggak akan pernah, Masya Allah ya. Dan gaji mumpung pula gitu loh. Iya, ya tanya deh sama tukang parkir ya, kita kalau lagi transit istirahat sebentar, pada berharap kita datang lagi, Masya Allah ya. Ya, karena memang syariat sudah kita pelajari gitu loh. Ya, Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak insya Allah. Makanya dijanjikan, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran aziman. Allah akan berikan balasan ampunan dan balasan kebaikan yang banyak buat kita insya Allah ya. Kebalikannya, efek buruk bakal terjadi kalau Islam kita berantakan, kalau iman kita berantakan, kalau kepatuhan kita rusak. Bahkan kita ini orang-orang yang faudiyah. Faudiyah itu artinya lambat dalam berbuat kebaikan. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak sabar, orang yang enggan bersedekah, orang yang enggan dengan puasa dan malas dengan yang namanya puasa, dan enggak dijanjikan kemuliaan. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan sepintas bahasan ini menginspirasi kita untuk menjadi orang yang betul-betul menjaga hal-hal yang buruk yang bisa beresiko buruk. Karena kebaikan datang cuma dengan cara yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan datang dengan cara yang baik tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena waktu juga, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am, fadhal. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Iya, fadhal. Fadhal. Atau sudah pada ngantuk nih? Insyaallah. Ada yang ingin bertanya? Atau Ustaz ada mau bertanya Ustaz? Ustaz mau kuis ya? Sosial media yang banyak pertanyaan marahan ya, Masya Allah ya. Berarti yang menyimak dari kejauhan nih. Ustadz, bolehkah istri mendoakan suami semoga Allah turunkan azab dan bala? Waduh, berat gue lagi bini kali ini. Aduh, berat amat deh. Ngapain nikah kalau pada main doa-doa begitu? ya doa di Islam sih boleh aja, apa aja boleh doa. Ya cuma kalau sampai mendoakan azab dan bala kepada pasangan sendiri ya jangan, ya nggak diperbolehkan. Hukum asal doa itu kan meminta yang baik-baik, ya. Apalagi yang namanya istri itu kan diumpamakan seperti rakyat, ya.
Suami itu kan pemimpin. Ya, ulama-ulama mengatakan kalau diizinkan memohonkan doa yang diijabah oleh Allah, aku akan meminta kepada Allah agar Allah berikan petunjuk dan hidayah buat para pemimpin. Nah, karena kalau satu pemimpin sudah diberikan hidayah, Masya Allah, itu yang Nabi katakan kepada Heraklius, Mukaukis, Kisra dan lain dalam surat beliau itu, aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Islamlah kamu wahai pemimpin. Kalau kamu Islam, dua keuntungan yang kau miliki. Islamnya dirimu, Islamnya bangsamu, betul? Nah, kalau seorang istri yang dikatakan rakyat mendoakan suami, suami dapat hidayah, satu rumah ini baik semua. Rumah tangga ini kan kayak bahtera, betul? Yang nahkodanya ini kan suami. Yang namanya bahtera, perahu, tidak mungkin berlayar di atas gelombang, di atas samudra kehidupan tanpa gelombang. Rumah tangga pasti ada prahara, pasti ada gelombangnya. Makanya pinter-pinter nyari nahkoda yang bisa membawa bahtera mau kemana. Ini kadang-kadang kita juga sih nahkoda cuma takut sama awak. Mau bilang apa? Laki kok diatur sama perempuan, bahlul betul-betul. Nabi sudah bilang lan yasluh li rajulin idza amarathu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Heran diatur, Masya Allah. Bukan berarti perempuan gak boleh ngasih masukan. Boleh. Cuma laki ketok palu gitu loh. Iya. Singa itu di luar dan di rumah. Ini ngakunya singa di luar, di rumah anak kucing. Meow, meow. Bawa pesing nih. Meow. Ya, Abu Hurairah itu suka dengan kucing, cuma nggak jadi kucing di rumah. Kita juga punya Bro Cancan Hurairah nih, Masya Allah. Ketua chapter Tangerang nih. Di mana aja berhenti ngasih kucing makan, Masya Allah ya. Itu nggak tahu tuh kucing berdoa kali ya di beberapa tempat sampai nggak nyangka di Bukit Tebing di Lahat ya, kemudian di Medan dan sebagainya kemarin tuh ya. Kucing semua dikasih makan sama beliau, Masya Allah. Apa yang Nabi bilang nih, kalau hidup zaman Rasul dipanggilnya ini Abu Hurairah nih. Barakallahu fiik ya akhi, Masya Allah. Taib, ada lagi ya? Nah, kalau nggak ada, udah makan pempek soalnya nih. Nah. Tidak, sekali lagi saya buka sesi penjawab. Taib, ya Her, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini kakek anak. Karena ingin mengetahui apakah ada dalil ketika nisfu Saban harus membaca surat Yasin 3 kali. Oh, Taib. Nah. Syukran. Taib, barakallah. Ini beliau ini Bro Daud. Pas pamtat, pasukan pengawal Ustadz, Masya Allah. Yang bikin tangan anak tipis disemprot dulu dia kena alkohol nih. Iya, Ustaz, ritual nisfu Sya'ban, Ustaz. Ya. Ada gak nisfu Sya'ban? Ya ada, masa nggak ada? Nisfu pertengahan Sya'ban kan bulan Sya'ban, artinya pertengahan Sya'ban ada gak? Ya ada, pasti ada. Tanggal 15 tuh pertengahan. Cuma kalau bicara ritual di dalamnya ada atau enggak, jangan tanya Ustaz, tanya yang ngerjain. Karena hukum asal ibadah, bro, ya haram sampai jelas contohnya. Kita sholat 5 waktu dulu haram, Nabi Isra Mi'raj dulu baru ada syariat, betul? Nah sekarang siapapun yang melakukan ritual di bulan Sya'ban, ya, atau nisfu Sya'ban, ada ritual tentang masalah sholat malam nisfu Sya'ban, baca Yasin atau lain sebagainya, tanya sama si pelakunya. Kul hatu burhanakum dalil. Terus kaji secara ilmiah. Insya Allah kalau antum belajar secara ilmiah nggak ditemukan satupun riwayat yang sahih berkaitan dengan hal tersebut, ya. Wallahu alam bissawab. Nah, taib, barakallahu fiik, ya. Jadi sebenarnya judulnya ente kalau ditanya sama orang tentang sebuah ritual bid'ah itu ada contohnya nggak gitu ya? Tanya sama yang melakukan, jangan sama ustadz yang nggak melakukan. Ada perdebatan antar ustadz nantinya. Tanya saja, akhi, antum begini ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada ya sudah, jangan pernah beragama tanpa dalil, betul? Nah, baik. Ada lagi mau tanya? Udah kali ya. Udah, kalau nggak ada. Saatnya udah datang soalnya nih ya.
Jasa keluarga Ustaz. Taib. atas ilmu yang Ya, Her, disampaikan. insyaallah. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Ya, ya Her, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, tetap berwasiat di antara kita. Kemudian jangan lupa ya untuk selalu saling mendoakan di antara kita. Afsus salam bainana wa bainakum. Jangan lupa juga doakan diri kita, keluarga kita, doakan kota kita ini Palembang tercinta. Semoga jadi kota Palembang Darussalam betul-betul insyaallah ya. Begitu pula doakan negeri kita tercinta Indonesia agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Kan antum juga jangan bosan doakan para pemimpin kita agar selalu diberikan hidayah oleh Allah, diistiqamahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta diangkat wabah dan bala ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa syai'il asqam. Saya kembali membawa acara akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa Ustaz? Yang di depan itu mau bagiin ke member atau apa Ustaz? Mana? Ada tas sama kaos atau Ini. mau buat kuis ya? Ini. Iya. Oh, ya udah nasi kuis aja kalau gitu. Iya. Taib. Ini ada dua kaos. Dua kaos. Ya, tolong jelaskan, bro, yang mendengarkan kegiatan ini, tolong jelaskan tentang landasan cinta dalam Islam. Silakan. Tadi Ustaz sampaikan dari bahasanya Ibnu Qayyim di kitab Ad-Darajus Shalihin itu, oh Islam tuh nggak mengenal cinta buta, betul? Dan cinta yang buta tidak ada dalam agama. Cinta yang nggak buta itu cinta yang memiliki 4 landasan. Tolong dong kabarkan kepada Ustaz. Fadhal. Ada hadiah nih kaos Bawazir, ya. Taib, fadhal. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Nyimak gak tadi? Ayo, ini jangan gayem mulu, gayem jawab kayak marmut makan mulu, masya Allah ya dong. Kajian ini ngunyah mulu ngunyah. Dari soal yang diberikan Ustaz, Betul. alasan, Ustaz, ya. Empat penyebab terjadinya cinta, gitulah ya. Baru cinta. Fadal. Ada yang tahu? Cinta itu dengan 4 hal. Yang pertama, nah baru bicara cinta. Dan cinta memiliki 2 dampak nanti, dan betul. Ayo, fadal, ada? Fadal. Wah, benar-benar Baker ini nggak anti cinta, jangan-jangan. Ayo, antum mencintai seseorang punya alasan. Yang pertama, alasan apa? Berilmu. Jangan sampai antum nggak berilmu. Kemudian antum harus yakin, antum harus ikhlas, harus jujur, baru bicara cinta. Dan cinta yang sejati memiliki 2 dampak. Apa? Artinya apa? Ya. Ingkiyat itu kepatuhan dengan perbuatan dan ucapan, sementara qabul toh dengan ucapan. Masya Allah ya. Adit yang dapat bro hadiahnya. Ntar ambil kaos Adit. Yang kedua, ya bagaimana orang bisa sabar dalam beragama? Tentu harus melewati 4 tahapan pertama. Kedua, ketiga, dan keempat baru dia bisa sabar. Apa tahapan tersebut? Fadal. Udah dit, lu tadi dit. Lagi fadal. Ayo, Al-Ahzab ayat 35 tadi, fadal. Fadal, ayo. Antum boleh. Ayo cepetan, Al-Ahzab ayat 35 tadi, fadal. Antum, nah. Oh, masya Allah. Tinggal menerjemahkan ya. Fadal hadiah buat beliau. Khalas. Nah.
Ya akhir insyaallah manfaat yang disampaikan. Wallahu musta'an. Kembali kepada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz.